Halo, selamat pagi Sobat Traveler. Perjalanan kita kali ini perginya menggunakan Jeep dari agen trip yang bernama smartway.id. Kita pesan melalui tiket.com atau kalian juga bisa pesan langsung via IG mereka dengan namanya smartway.id juga. Yuk kita jalan. Total perjalanan kita dari homestay sampai dengan sunrise point-nya sekitar 2 jaman. Dan bagi sobat traveler yang ingin berminat ikut open trip juga, kalian bisa cek di bawah kolom deskripsi ini ya. Untuk nomor WA dan IG-nya sudah aku cantumin. Untuk biayanya sendiri Rp325.000 per orang. Karena pesan dari tiket.com, jadi kita mendapatkan diskon potongan Rp78.000. Dan per orangnya dikenakan Rp299.000. Lumayan bukan? Diskonnya bisa beli nasi padang loh. Hehehe. Ini aku cantumin schedule-nya ya. Tapi untuk schedule ini tergantung cuaca di tempat nanti. Kadang sama, namun kadang juga ada yang berbeda. Karena lumayan jauh ya jaraknya, lebih disarankan untuk tidur. Karena sampai siang nanti kita harus tetap mengikuti schedule-nya. Di dekat area kafenya ini perbatasan antara aspal yang masih bagus dan juga aspal yang sudah lumayan hancur. Bukan hancur sih, tapi lebih sedikit bergelombang. Ini untuk trekkingnya kita terus turun ke bawah. Nah ini kalau sobat traveler yang sering lihat di IG ataupun di foto-foto yang ada gumuk pasirnya itu, ini yang kita lewati pada subuh ini. Tapi waktu sudah pagi nanti pemandangannya di sini bagus banget. Nah, di sini kita sudah sampai ya, sunrise point-nya. Ini lagi mencari tempat untuk parkirnya. Nanti naiknya lewat itu, lampu itu ke atas, lampu depan itu. Nah itu ke atas itu paling antara 5 menit sampai 6 menit aja. Ini ke situ, ke atas itu? Iya, ke atas. Oh bukan ke sana? Bukan, kejauhan ke atas. Ini view yang paling bagus di sini. Ini. Oke. Turun lah. Nanti balik sebelum jam 6. Nah, kita ngelanjutin biar nggak macet ke bawah juga apa. Di bawah nanti view-nya juga bagus. Biar nggak terlalu panas. Udah di pintu gerbang aja nih, gantian pintu gerbang masuk. Di sini suasananya sangat ramai ya, dari jeep-jeep lainnya, dan juga di kiri kanan terdapat warung. Jadi kalau sobat traveler merasa lapar, kalian bisa tinggal makan di sini ya. Untuk warungnya pun lumayan komplit. Lalu di sini kita masuk ke dalam, dan juga ini jeep kita tadi. Kita masuk terus. Kemudian di sini terdapat saung yang cukup besar, dan di ujungnya terdapat toilet dan juga musola. Jadi untuk fasilitasnya lumayan komplit ya. Dan untuk suhunya sendiri, waktu aku di sini sekitar 15 derajat Celcius. Yuk kita trekking. Sepertinya mereka bahagia, tampang-tampang bahagia. Baru naik sekian meter sudah tepar. Koin manjat gunung sampai berhari-hari. Kasihan kan minggu. Ready geng? Tuh.
Jadi ini salah satu tempat favorit untuk menikmati sunrise-nya. Ya Allah, indahnya. Bagaimana? Indah bukan? Pokoknya, destinasi ini wajib sobat traveler kunjungi. Setelah puas menikmati sunrise dan lautan awan, kita lanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan ini, untuk view-nya indah banget. Kalau sobat traveler tahu, yang kemarin kita OTW pergi itu, kita melewati jalur ini loh. Gak kebayang ya, seindah itu di paginya. Jalanan di sini curam, hanya muat 2 mobil, dan itu pun mepet. Tapi view-nya Masya Allah bagus banget. Udaranya pun sejuk dan adem. Perjalanan ke Kawah Bromonya ini kita terus turun ya. Kabutnya makin tebal, tandanya kita hampir sampai ke tempat Kawah Bromonya. Akhirnya kita sampai juga di dekat parkirannya. Di sini banyak terdapat kuda dan juga mobil-mobil jeep. Setelah sampai, kita dihampiri oleh bapak-bapak yang menawari kudanya untuk disewa. Untuk penyewaannya sendiri dikenakan Rp200 untuk sekali jalan. Karena terlalu mahal, kita putuskan untuk berjalan saja. Untuk jaraknya dari tempat parkir ke titik poin pendakiannya sekitar 30 menitan. Jadi sayang aja gitu merogoh kocek cukup dalam untuk waktu yang singkat ini. Di area ini pun juga terdapat pusat jajanan dan juga cenderamata. Untuk harganya cukup bervariatif ya. Yuk kita lanjut trekking. Untuk suhunya di sini sekitar 15 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya. Dataran yang disebut lautan pasir yang mengelilingi Gunung Bromo berasal dari terbentuknya abu bekas letusan. Lautan Pasir Bromo luasnya mencapai 5.920 hektar atau sekitar 10 km persegi, membentang mengelilingi Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Kursi, dan Gunung Watangan, dan berada pada ketinggian 2100 mdpl. Lautan Pasir Bromo ini sering juga disebut dengan pasir berbisik karena menjadi lokasi syuting film dengan judul Pasir Berbisik. Itu loh yang pernah ada di film bioskopnya. Setelah berjalan sekitar 30 menitan, akhirnya kita sampai juga di sini.
Setelah di bawah tadi kita di lautan pasir, sekarang kita berada di atas dan bisa melihat lautan awannya. Wah, indahnya. Cuacanya cerah tapi gak panas. Bisa melihat gunung Butak juga di sampingnya. Yuk kita lanjut jalan lagi. Tangganya cukup menanjak ya. Kalau sobat traveler merasa capek, di sini terdapat 3 tempat peristirahatan. Sembari juga bisa menikmati suasananya juga loh. Akhirnya kita sampai juga. Yang sudah pernah ataupun yang belum, semoga bisa kesini lagi ya. Setelah kita puas berfoto-foto, lalu kita lanjut pulang. Lucunya harga sewanya pun lebih murah, hanya 50.000 saja. Lalu kita lanjut ke spot berikutnya, yaitu Pasak Tenggar. Sepanjang perjalanan kita benar-benar dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah ini. Akhirnya kita sampai juga di salah satu spot yang bagus untuk berfoto. Di sini kita juga bisa foto di atas jeepnya. Karena kita mengikuti open tripnya pada saat hari kerja, untuk pesertanya pun sepi. Jadinya kita bisa puas berfoto-foto tanpa harus menunggu yang lain. Lalu kita lanjut ke spot terakhir. Mantap, keren. Beruntung banget pas kesini rumputnya kering, jadi menambah suasana seperti berada di Jurassic Park. Dan ditambah tebingnya yang keren. Akhirnya kita sampai di Bukit Teletubbies. Di sini kenapa dinamakan Bukit Teletubbies? Kalau rumputnya tidak gersang, maka warnanya akan hijau dan seperti Bukit Teletubbies yang ada di film-film itu. Kalau kesini lebih disarankan menggunakan masker ya. Jadi debu-debu pasirnya tidak masuk ke mulut kalian. Bagaimana? Keren kan kalau rumputnya gersang gini? Sumpah ya, ini kalau sobat traveler berada di sini, ini lebih keren dari yang kelihatan di videonya. Setelah puas berfoto, aku akan membawa sobat traveler untuk melihat fasilitas apa saja yang terdapat di Bukit Teletubbies ini.
Di dekat parkirannya terdapat beberapa stand makanan. Lalu di sini ada yang jual bakso dan juga ada yang jual kerajinan tangan. Terus kita ke depan lagi. Di sini terdapat fasilitas toilet juga. Jadi cukup lumayan lengkap ya. Ini toiletnya. Dan untuk pintu masuknya di ujung sana ya. Kemudian di sini ada warung kopi. Ya, sudah habis. Dan kita dikelilingi dengan tebing-tebing yang sangat keren. Akhirnya, di video part 2 ini sudah berakhir. Kemudian, kita akan lanjut ke video part 3-nya. Aku akan membawa sobat traveler online bareng aku ya. Lalu kita bertiga akan menginap di kawasan Coban Rondo, tempatnya yang hits banget. Nantikan ya video part 3-nya. Hehe. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya.